Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA IT Al-Ikhwan, khususnya ini kelas 10 MIPA maupun IIS. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk materi ya di Al-Quran hadis. Kalian buka bab 1 halaman 5, 6 dan selanjutnya ya. Kita di sini akan membahas tentang Al-Quran ya. Nah, apa sih pengertian Al-Quran ya? Ada 2 pengertian Al-Quran di sini, yaitu bahasa dan istilah. Ya. Menurut bahasa, Al-Quran adalah masdar dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan wa Qur'anan, yang artinya bacaan yang dibaca. Al-Quran adalah kalam ilahi yang merupakan bacaan bagi kaum muslimin atau orang-orang Islam. Ya, beda lagi nanti bacaannya kalau orang-orang non-muslim gitu. Nah, bagaimana menurut istilah? Nah, menurut istilah ada beberapa ya, dari beberapa ahli atau ini kita simpulkan itu menurut istilah yaitu firman atau Al-Quran itu merupakan firman atau kalamullah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar. Nabi Muhammad SAW berkesinambungan atau mutawatir, ditulis dalam mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran, terpelihara keasliannya ya dari zamannya di Nabi Muhammad terima sampai nanti hari kiamat, itu tetap terjaga keasliannya Al-Quran. Menjadi sarana ibadah bagi yang membacanya ya. Nah, kita ini membaca Al-Quran harus dengan niat karena Allah ya. Supaya apa? Supaya mendapat pahala ya dari Allah. Dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas ya. Ada berapa? Ada 30 juz, ada 114 ayat. Ya. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat hal serupa. Ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu bisa membuat hal serupa Al-Quran. Ya. Kalau kitab-kitab yang lain itu bisa jadi ada ya kan, bahkan kalau kalian tahu itu ya kitab Injil ya, itu sudah tidak terjaga keasliannya ya. Yang zaman sekarang itu kitab Injil udah bukan kitab aslinya lagi karena udah ada campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi beda dengan Al-Qur'an ya. Al-Qur'an ini terpelihara sampai nanti hari kiamat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada nama-nama Al-Qur'an ya. Di sini ada Alkitab ya, atau yang dibukukan. Penegasannya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab ya, atau Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, selanjutnya ada Al-Furqan atau pembeda hak dan batil. Nah, di sini ada Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 1,
Tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha suci Tuhan yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Selanjutnya ada Az-Zikra atau peringatan. Dalam firman-Nya Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, ya, atau Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami pula lah yang memeliharanya. Ya. Terus ada at-tanzil, ya, tanzil yang diturunkan. Dalam firman-Nya Allah yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar tanzil yang diturunkan oleh Tuhan seru sekalian alam. Itu dalam Asy-Syu'ara ayat 192. Dan ada lagi dinamakan suhuf, ya, atau lembaran-lembaran. Di sini Allah berfirman dalam surahnya Al-Bayyinah ayat 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yaitu seorang Rasul Allah Muhammad yang membacakan suhuf atau Al-Qur'an yang disucikan, ya. Ada lagi di sini Al-Huda atau disebut juga petunjuk, dan ada lagi yang lain-lainnya. Di sini diantaranya adalah 6 nama-nama ini. Ya, terus ada yang apalagi di sini mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di sini ada 10 nilai-nilai Al-Qur'an. Yang pertama yaitu menghargai waktu, ya. Mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Perilakunya bagaimana, ciri-ciri mengimani Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari ini. Di antaranya adalah berperilaku seperti ini. Yang pertama, menghargai waktu. Seseorang yang menerapkan nilai Al-Qur'an dalam kehidupannya, maka dia akan memanfaatkan tiap detik yang dikaruniakan Allah. Ya. Tidak membuang-buang waktu, tidak menyia-nyiakan waktu, ya. Ini adalah juga salah satu tujuan Allah untuk menciptakan manusia itu. Ada dalam surah Az-Zariyat, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Jadi jangan membuang-buang waktu, ya, apalagi membuang waktu untuk sia-sia, tidak beribadah kepada Allah. Terus menghargai ilmu pengetahuan. Generasi Qur'ani adalah generasi yang luar biasa. Setiap perkataannya adalah kebenaran dan mempunyai dasar. Dia tidak akan mengeluarkan statement-statement yang tidak punya pengetahuan tentangnya. Nah, jadi ini orangnya nggak sok tahu, ya, tidak sok tahu. Tapi dia kalau sudah ngomong harus istilahnya kalau dalam Islam itu mempunyai dasar, mempunyai dalil. Tidak istilahnya tidak hanya asbun, tidak asal bunyi gitu. Ya, semuanya harus bisa ada dasarnya gitu. Terus memiliki budaya kerja keras. Ya, kerja keras adalah salah satu kunci sukses dalam menjalani hidup. Jika seseorang ingin mencapai suatu tujuan atau target besar di mana target tersebut menurut sebagian orang mustahil untuk dilakukan, tapi dengan kerja keras, insya Allah, ya, Allah akan berkehendak agar dia bisa tercapai dalam targetnya itu. Ya, jadi kita tidak boleh istilahnya putus asa dalam usaha kita. Kita yakin kita punya Allah. Walaupun mungkin menurut orang lain hal ini mustahil, tapi tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau sudah Allah berkehendak, gitu ya. Jadi harus tetap yakin
dan terus berusaha demi menggapai cita-cita gitu. Memiliki orientasi ke depan atau visioner. Ya. Ini visi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang dalam hidupnya. Seseorang pemimpin harus mempunyai visi membawa orang-orang yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Ya. Seorang suami harus punya visi dalam memimpin rumah tangganya, anaknya, istrinya, ya kan. Nah, jadi kita punya visi untuk apa? Membimbing hati kita, membimbing diri kita. Karena namanya setiap diri kita adalah pemimpin. Ya, sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Ya. Gitu. Jadi kita harus bisa bagaimana sih ya diri kita itu bisa lebih baik. Kita pimpin diri kita. Kenapa? Nanti di akhirat kelak akan ditanya kepemimpinan kita. Ya, minimal adalah kepemimpinan atas diri kita sendiri. Ya, tangan ini buat apa aja, kaki ini melangkah kemana aja, mata ini melihat apa aja, mulut ini ngomong apa aja. Ya, itu nanti akan semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Maka dari itu mulai sekarang, mulai detik ini kita harus bisa menjaga diri kita ya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya, jauhilah kemaksiatan, ya, pimpin diri kita menjadi orang yang baik di mata Allah maupun di mata manusia yang lain. Terus memiliki harga diri tinggi, ya. Kita ini perlu yang namanya rendah hati, tapi jangan rendah diri. Nah, beda loh ya, rendah hati dengan rendah diri. Ya. Kita ini manusia, punya kehormatan dan harus bisa menjaga nilai-nilai kehormatan diri kita, apalagi di depan orang lain, apalagi di depan Allah juga. Ya. Harga diri berkaitan dengan kemuliaan. Generasi Qurani akan menjaga ketakwaannya di segala macam kondisi, baik senang maupun sedih, lapang maupun sempit. Ya. Terus yang keenam memiliki networking dan akses yang luas ya dalam ini maksudnya adalah silaturahim. Nah, silaturahim kita harus luas. Harus punya akses ya kemana aja gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk meraih kesuksesan seseorang harus mempunyai networking yang luas. Mereka tidak boleh mengeksklusifkan diri kita atau bisa dibilang kuper. Ya, kuper itu apa? Kurang pergaulan. Jangan sampai diri kita kuper, nggak punya temen, nggak mau bergaul. Tapi harus dilihat juga bergaulnya seperti apa ya. Ya usahakan kita mempunyai pergaulan itu yang baik. Carilah teman-teman, apalagi sahabat ya, sahabat-sahabat yang baik agar diri kita terbawa kepada kebaikan. Ya, jalin silaturahim karena dengan silaturahim juga insya Allah Allah akan meluaskan rezeki kita dan bisa memperpanjang umur. Dan bahkan mungkin yang namanya dunia ini punya akses itu kepada orang lain penting ya. Misalkan seperti ini. Kita udah lulus. Contohnya gini, kita udah lulus nih ya, lulus sekolah nganggur. Akhirnya kita punya teman dan teman kita ternyata salah satu dari pemimpin perusahaan ya, udah sukses lah bahasanya gitu ya. Bisa jadi kita kan istilahnya bahasa kasarnya pengen masuk ke perusahaan dia ya, salah satunya dengan bermodalkan kita menjadi teman dia, minta pekerjaan lah bahasa katanya, minta pekerjaan gitu ya. Ya insya Allah mungkin selain daripada modal kita pengalaman kerja dan lain sebagainya, ada nilai plus, ada nilai lebih yaitu karena kita memiliki akses yaitu kita adalah teman dia. Itu ya. Ini bukan semata-mata istilahnya nepotisme dan sebagainya.
inilah salah satu modal ya, akses channel gitu ya bahasanya, agar kita juga ya dipermudah gitu kan. Pandai belajar dari sejarah ya. Sepertiga dari isi Al-Quran berisi sejarah ataupun kisah tentang tokoh-tokoh penting dalam agama. Dicantumkannya sejarah dalam Al-Quran adalah untuk diambil pelajaran. Nah, entah itu ya sejarah Nabi, ya kan, sejarah orang-orang yang sukses yang berhasil gitu ya. Itu ada dalam Al-Quran kan gitu. Kita harus bisa mengambil pelajaran, mengambil iktibar dari kisah-kisah tersebut. Ya, agar kita berhasil, tidak gagal gitu ya. Tidak tertutup, terbuka pada kemajuan. Generasi Qurani bukanlah generasi yang menutup mata pada kemajuan. Generasi Qurani bisa menerima dan beradaptasi dengan berbagai perkembangan. Ya, seperti perkembangan teknologi dan zaman tanpa mengesampingkan akidah dan syariah. Perkembangan teknologi dijadikan sarana dakwah yang efektif dan tepat sasaran. Nah, sekarang apalagi yang nggak boleh kita yang namanya gaptek, gagap teknologi. Ya, zaman sekarang serba online. Ya, namanya negara maju, ya namanya hidup kita harus mengikuti zaman, harus maju. Ya, hidup kita harus berkembang, harus maju, visioner gitu kan. Istilahnya. Selalu dinamis, tidak merasa cukup dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Jangan jadi orang itu kalau udah punya ilmu tapi dia stagnan. Maksudnya dia udah berhenti. Cari ilmu, udah dapet cari lagi. Yang namanya ilmu semakin digali, semakin ini nggak akan ada habisnya. Ya. Bagi kalian seorang pelajar ya harus punya banyak yang namanya referensi selain daripada dari guru. Tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang diberikan. Dari Pak Ipul udah dapat, gali lagi dari tempat lain. Ya, biar apa? Ya biar kita tahu. Ya, bumi ini, dunia ini luas untuk kita eksplor ilmunya. Jangan cuma stagnan di satu tempat. Ya. Gitu ya. Konsisten dan istiqomah. Dari 9 nilai-nilai tersebut, kunci utama dalam meraih kesuksesan adalah istiqomah atau konsisten. Orang yang konsisten akan mempunyai daya tahan yang baik dari gempuran dari berbagai arah. Mereka mempunyai komitmen tinggi untuk meyakini apa yang mereka anggap benar dan berpegang teguh pada pendiriannya tersebut. Ya, jadi semua ini harus konsisten. Ya. Harus istiqomah dalam usaha, belajar. Ya, istiqomah ini sabar. Bahasanya sabar. Kalau kita mau pinter, kita harus istiqomah dalam belajar. Kalau kita mau kaya, ya kita harus istiqomah dalam bekerja. Dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Gitu ya. Ini sengaja, mohon maaf Bapak agak lewat untuk pengertian wahyu. Ya, sebenarnya sama aja, wahyu ini adalah secara umum. Dan di sini kita membahas Al-Quran secara khusus. Oke, nanti tinggal dibaca yang pengertian wahyu. Terima kasih atas waktunya. Pahami apa yang sudah Bapak berikan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.